Selamat datang di Siapa Dia. Di pinggiran kota kecil yang sunyi, terdapat sebuah pabrik tua yang terbengkalai. Pabrik itu dulunya merupakan pusat industri utama di kota, tetapi sekarang hanya meninggalkan kenangan yang suram dan misteri yang terlupakan. Misteri tentang pabrik itu tersebar di kalangan penduduk setempat, tetapi kebanyakan orang lebih suka mengabaikannya, memilih untuk tidak mengingat masa lalu yang gelap. Hingga suatu hari, ada seorang pria bernama Dito datang ke kota itu dengan tujuan yang jelas. Dia adalah seorang yang sangat tertarik terhadap hal-hal mistis dan gaib, dan ia mendengar cerita-cerita tentang pabrik itu. Tidak peduli dengan peringatan dan legenda yang mengelilinginya, untuk memuaskan rasa penasarannya, Dito bertekad untuk menyelidiki pabrik tersebut dan mengungkap misteri di dalamnya. Bersama dengan kamera dan peralatannya, Dito memasuki pabrik itu pada malam yang gelap dan sunyi. Langkah-langkah menggema di lorong-lorong kosong, dan udara yang terasa mencekam memenuhi setiap sudut ruangan. Akan tetapi, Dito tidak gentar. Ia telah menghadapi hal-hal mistis yang lebih mengerikan daripada ini sebelumnya. Tidak butuh waktu lama bagi Dito untuk merasakan kehadiran sosok gelap dan menyeramkan yang mengintai di dalam pabrik itu. Suara-suara aneh dan bayangan-bayangan yang bergerak dengan cepat melintasi lorong-lorong kosong membuat bulu kuduknya merinding. Tetapi Dito tidak mundur. Ia merasa ada sesuatu yang perlu diungkapkan di sana. Dengan keberanian yang tertanam dalam hatinya, Dito terus maju, menyelidiki setiap sudut ruangan dan mencari tanda-tanda kehadiran makhluk gaib di sekitarnya. Dia berbicara dengan suara yang rendah, memanggil hantu-hantu itu untuk muncul dan berbicara dengannya. Tiba-tiba, sebuah bayangan yang samar muncul di depannya. Itu adalah arwah yang tersesat. Wajahnya memancarkan kesedihan dan keputusasaan. Arwah itu memberitahu Dito tentang tragedi yang terjadi di pabrik itu bertahun-tahun yang lalu, tentang pekerja-pekerja yang tewas dalam kecelakaan mengerikan dan meninggalkan arwah-arwah yang tidak bisa beristirahat dengan tenang. Dengan rasa was-was, Dito mendengarkan cerita yang menggetarkan hati itu. Dia melihat-lihat ruangan-ruangan kosong di sekitarnya, merasakan aura mencekam yang menyelimutinya. Pabrik itu ternyata menjadi rumah bagi arwah-arwah yang tersesat, yang menghantui ruangan-ruangan gelap dengan keinginan untuk menemukan damai. Akan tetapi, Dito tidak takut. Dia bertekad untuk membantu arwah-arwah itu menemukan kedamaian, bahkan jika itu berarti menghadapi kengerian yang lebih besar daripada yang pernah dia bayangkan sebelumnya. Dengan keberanian dan tekad yang kuat, ia memasuki ruangan-ruangan gelap yang menyimpan rahasia kelam di dalamnya. Semakin dalam Dito masuk ke dalam pabrik itu, semakin terperangkap ia dalam labirin kengerian dan kebingungan. Lorong-lorong gelap terasa seperti tak berujung, dan suara-suara aneh dari arwah-arwah yang tersesat membuatnya semakin kehilangan arah. Tetap saja, Dito tidak menyerah. Dia terus maju, berani menghadapi kegelapan yang menyelimuti ruangan-ruangan itu. Dia berbicara dengan arwah-arwah yang bingung, menenangkan mereka dengan kata-kata lembut dan kata-kata damai. Hingga pada akhirnya, setelah berjam-jam berkelana di dalam pabrik itu, Dito menemukan pintu keluar yang tersembunyi. Cahaya remang-remang dari luar menyambutnya, menandakan akhir dari petualangan yang menakutkan itu. Dengan hati yang berat, Dito meninggalkan pabrik itu, tetapi dia tidak pernah melupakan pengalaman yang dia alami di sana. Dia tahu bahwa dia telah membantu arwah-arwah yang tersesat menemukan kedamaian, dan itu adalah hal yang paling penting.
Sejak saat itu, cerita tentang pabrik itu tidak lagi diperlakukan dengan sepele. Penduduk setempat mulai memperlakukan legenda itu dengan hormat, menghormati arwah-arwah yang terdampar di sana, dan berdoa agar mereka menemukan kedamaian abadi. Dito menceritakan kisahnya kepada penduduk setempat, menegaskan pentingnya menghormati roh-roh yang tersesat dan tidak meremehkan kekuatan gelap yang ada di dunia ini. Dia berharap bahwa kisahnya akan menginspirasi orang lain untuk bertindak dengan belas kasihan dan keberanian, bahkan di tengah hal yang mencekam yang tersembunyi di baliknya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini, dan buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman.